Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan contoh soal simple beam pengerjaannya, penyelesaiannya. Jadi di sini kita sudah punya satu contoh soal simple beam yang menahan beban merata sebesar 18 kN per meter dan beban pusat 23 kN. Pada sendi itu seperti yang saya jelaskan bahwa sendi itu bisa menahan beban vertikal dan beban horizontal. Di sini kita asumsikan beban vertikalnya itu mengarah ke atas dengan lambangnya itu adalah RAV, reaksi di titik A vertikal, dan RAH beban horizontalnya yaitu mengarah ke, kita asumsikan ke kanan dengan lambang yaitu RAH, reaksi di titik A horizontal. Tapi pada simple beam ini nilai RAH ini sudah kita pastikan tidak ada karena tidak ada beban horizontal yang ditahan oleh simple beam ini. Yang ada cuman beban vertikal. Jadi sudah kita pastikan nilai RAH-nya itu tidak akan ada. Lalu di titik B ini adalah roll. Roll itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya hanya bisa menahan beban vertikal. Kita asumsikan juga ini arahnya ke atas dengan lambang RBV, reaksi di titik B vertikal. Nah, di titik A ke C ini sudah diketahui jaraknya itu 3 meter, C ke D 1,5 meter, D ke B itu 1,5 meter. Dan seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya bahwa kalau ada beban merata, kita harus mencari nilai beban pusatnya atau nilai Q besarnya. Nah, pada beban merata ini bentuknya adalah persegi panjang. Jadi untuk mencari nilai beban pusat atau nilai Q besarnya ini, kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah bentang A ke C yaitu 3 meter, lebarnya itu adalah ini ke sini yaitu nilai Q kecilnya 18 kN per meter. Jadi tinggal dikalikan saja 3 dikali 18 yaitu 54 kN. Jadi nilai beban pusat pada beban meratanya atau nilai Q besarnya adalah 54 kN. Sudah, setelah selesai kita langsung masuk ke prosedur mengerjakan soal statika simple beam. Yang pertama itu adalah mencari reaksi peletakannya. Kita mulai saja yaitu dengan menggunakan rumus sigma momen di titik B sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, atau penjumlahan momen-momen yang porosnya di titik B harus sama dengan 0. Nah, karena di sini porosnya kita di titik B, jadi kita mulai perhitungannya itu dari titik A. Nah, gaya pertama yang ada di titik A adalah RAV. RAV plus RAV. Kenapa plus RAV? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya di sini, bahwasanya di perjanjian tanda statik itu kalau momen, kalau dia searah jarum jam dia positif, kalau berlawanan arah jarum jam dia negatif. Nah, di RAV ini kan arahnya tadi kita asumsikan ke atas dan porosnya itu di titik B. Karena kita menggunakan sigma momen, kita melakukan perhitungan momen, jadi kalau porosnya di titik B terus arah gayanya ke atas, otomatis dia akan searah jarum jam. Kalau ada gaya ke atas, searah jarum jam. Porosnya di sini, terus ada gaya di sini mengarah ke atas. Otomatis dia akan searah jarum jam. Dia akan bertolak searah jarum jam. Jadi plus RAV dikali lengannya, yaitu 6. Jarak A ke B ini yaitu 6. Nah, dikurang Q. Kenapa dikurang Q? Karena porosnya tadi kan di titik B. Terus ada beban yang mengarah ke bawah seperti ini. Otomatis dia akan berlawanan arah jarum jam ketika ada beban.
berlawanan arah jarum jam. Jadi dia min Q dikali lengannya, karena rumus momen itu adalah gaya dikali lengan. Dikali lengannya itu adalah jarak ini ke sini, yaitu 4,5. Ini ke sini 1,5, ini ke sini 1,5, ini ke sini 1,5. Jadi 4,5. Dikurang juga nilai P karena dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Jadi dia min P dikali lengannya, yaitu jarak ini ke sini 1,5 sama dengan 0. Didapatlah nilai RAV-nya yaitu 46 positif 46,25. Karena dia positif berarti nilai RAV-nya itu mengarah ke atas. Mengarah ke atas, ini perjanjian tanda kita mengarah ke atas. Jadi anggapan kita tadi kalau RAV itu mengarah ke atas berarti anggapan awal kita benar. Nah, lalu kita lakukan perhitungan sigma MA sama dengan 0 atau penjumlahan momen-momen di titik yang porosnya di A itu harus sama dengan 0. Jadi kita sekarang porosnya di A, tadi di B, sekarang di A. Jadi perhitungannya kita mulai dari B karena porosnya di A. Nah, gaya yang ada di titik B itu adalah RBV. RBV karena porosnya di A, kalau ada gaya yang mengarah ke atas, otomatis dia akan berlawanan arah jarum jam. Porosnya di sini. Terus ada gaya ke atas sini, berarti dia akan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Jadi dia min RBV dikali dengan 6. Lengannya yaitu jarak ini ke sini 6. Terus ditambah P1. Kenapa plus? Karena dia porosnya kan di A. Jadi kalau ada gaya yang mengarah ke bawah, otomatis dia akan searah jarum jam, porosnya di sini. Terus ada gaya ke bawah, otomatis dia akan searah jarum jam seperti ini. Jadi dia positif P1 dikali lengannya yaitu jarak ini ke sini yaitu 4,5. Ditambah juga nilai Q besarnya. Dia juga searah jarum jam, jadi plus Q dikali lengannya jarak ini ke sini yaitu setengah dari 3 ini 1,5 sama dengan 0. Jadi didapatlah perhitungannya nanti RBV sama dengan 30,75 kN mengarah ke atas. Jadi anggapan awal kita tadi kalau RBV itu mengarah ke atas adalah benar. Pertanyaannya kenapa tidak dimasukkan RAH ini? Karena padahal di sini di sendi ini ada gaya RAH. Tidak dimasukkan karena rumus momen itu adalah gaya kali lengan. Nah, pada RAH ini tidak ada lengannya. Dia mengarah lurus di sini, tidak ada lengan. Kalau RAH kan dia mengarah ke atas, otomatis lengannya adalah di sini. Lengannya adalah ini. Kalau RAH itu tidak ada lengannya, jadi tidak dikali 0, jadi tidak usah kita masukkan. Jadi setelah reaksi peletakan nilainya sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya atau prosedur selanjutnya adalah kita kontrol atau checking reaksi peletakan menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita kontrol menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0 atau penjumlahan gaya-gaya di sumbu Y atau sumbu vertikal harus sama dengan 0. Nah, pada simple beam ini gaya-gaya di sumbu vertikal atau sumbu Y-nya itu adalah RAV, Q, P, dan RBV. Nah, langsung saja kita jumlahkan, yaitu plus RAV karena arahnya ke atas, dikurang Q karena arahnya ke bawah, dikurang P karena arahnya ke bawah, ditambah RBV karena arahnya ke atas harus sama dengan 0. Kalau penjumlahan gaya-gaya tersebut sudah sama dengan 0, kita jumlahkan ini sama dengan 0, berarti reaksi peletakan yang sudah kita cari tadi itu sudah checking. Langkah selanjutnya, prosedur selanjutnya adalah menentukan potongan. Nah, menentukan potongan itu adalah fungsinya untuk mencari SFX, BMX, dan NFX-nya. Nilai NFX-nya sudah dipastikan itu tidak ada karena pada simple beam ini tidak ada gaya horizontal yang ditahan simple beam. Jadi nilai NFX-nya tidak ada. Jadi kita cari saja nilai SF dan BM-nya atau nilai SFX dan BMX-nya. Pertama-tama yaitu kita tentukan dulu potongannya. Itu prosedur yang ketiga tadi, menentukan potongan. Kita potongnya itu per bentang A ke C kita potong, C ke D kita potong, D ke B kita potong. Nah, untuk masalah letak potongannya ini itu terserah. Misalnya di A ke C kita mau potongnya di sini.
tidak apa-apa. Mau potongnya di sini, tidak apa-apa. Mau potongnya di sini misalnya, tidak apa-apa. Yang penting kita potongnya per bentang. Di A ke C harus ada potongannya, C ke D harus ada potongannya, D ke B harus ada potongannya. Jadi intinya itulah kita potong per bentang. Nah, jadi pada simple beam ini itu kita dapatkan 3 potongan. Potongan 1, potongan 2, dan potongan 3. Nah, setelah itu kita masuk ke prosedur yang keempat adalah menghitung nilai SFX, BMX, NFX di setiap potongan. Jadi kita gambar dulu per potongan. Kita gambar dulu potongan 1. Kita gambar dulu potongan 1. Nah, kita gambar potongan 1 dari sini ke sini kita gambar. Kita gambar seperti ini. Nah, jarak A ke potongan 1 ini kan tidak kita ketahui. Jadi kita buat persamaan A ke titik ini ke potongan 1 itu adalah X meter. Nah, pada potongan 1 itu gaya yang sudah diketahui adalah RAV yang sudah kita dapatkan di reaksi peletakan tadi, yaitu 46,25 kN. Juga beban meratanya itu adalah 18 kN per meter, diketahui di soal. Nah, pada beban merata itu harus kita cari dulu nilai Q besarnya atau nilai pusat pada beban meratanya. Caranya kita gambarkan, kita buat dulu titik beratnya di mana. Nah, itulah letak beban pusatnya. Untuk mencari nilai Q besarnya itu kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, karena bentuk beban merata ini adalah panjang persegi panjang, yaitu jadi kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Q. Nilai Q-nya ini, Q kecilnya ini 18 kN. Berarti nilai Q besarnya ini adalah 18X, atau kita simbolkan saja QX terlebih dahulu. Nah, pada potongan ini itu karena sudah kita potong, maka ada gaya dalam yang terjadi pada potongan ini. Dan itu pada bidang seperti yang sudah saya jelaskan, pada bidang positif di sebelah kanan itu arah SFX-nya ke bawah dan MX-nya berlawanan arah jarum jam. NFX-nya tidak saya gambar karena di simple beam ini tidak ada gaya horizontalnya, jadi tidak akan ada nilai NFX-nya. Nah, setelah itu kita cari nilai SFX dan MX ini. Untuk mencari nilai SFX, kita gunakan rumus sigma Fy sama dengan 0, atau penjumlahan gaya-gaya di sumbu Y atau sumbu vertikal harus sama dengan 0. Nah, jadi gaya-gaya yang ada di sumbu vertikal pada potongan 1 ini itu adalah RAV, Q, dan SFX. Jadi kita jumlahkan saja RAV plus RAV karena arahnya ke atas, dikurang Q karena arahnya ke bawah, dikurang lagi SFX karena arahnya ke bawah, sama dengan 0. Jadi 46,25 dikurang 18X dikurang SFX sama dengan 0. Jadi nilai SFX-nya adalah min 18X ditambah 46,25 kN. Nah, lanjut kita cari nilai BMX-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sigma MX sama dengan 0, atau penjumlahan momen-momen di titik X atau di titik potongan ini harus sama, yang porosnya di titik potongan ini harus sama dengan 0. Rumus momen itu adalah gaya dikali lengan. Jadi yang semua gaya-gaya momen di sini harus kita jumlahkan dan harus sama dengan 0. Jadi RAV dikali lengannya, yaitu ini ke sini ke porosnya ini, yaitu adalah X. Jadi RAV kali X dikurang setengah QX kuadrat ini didapatkan dari momen beban pusat ini, yaitu kan nilai Q-nya itu, Q besarnya ini, nilai beban pusat pada beban merata itu kan sama dengan rumus luas persegi panjang, yaitu nilai panjang dikali lebar, atau Q dikali X ini. Itu nilai beban pusatnya, QX. Nah, lengannya itu adalah jarak ini ke sini, yaitu setengah X. Jadi QX dikali setengah X. Setengah X.
Nah, jadi sama QX dikali setengah X adalah setengah QX kuadrat. Nah, itulah dapatnya setengah QX kuadrat ini. Lalu dikurang juga dengan MX. Momen MX ini harus sama dengan 0. Kenapa RAV-nya ini positif? Karena kan porosnya itu di sini. Nah, kalau ada beban yang mengarah ke atas, otomatis dia akan searah jarum jam. Nah, perjanjian standar statik kalau searah jarum jam berarti dia positif. Ini kenapa negatif? Karena dia arahnya kan ke bawah ini. Nah, porosnya di sini. Kalau ada gaya yang mengarah ke bawah, terus porosnya di sini, otomatis dia akan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau MX itu sudah kelihatan arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Harus sama dengan 0. Jadi nilai MX-nya itu adalah min X kuadrat ditambah 46,25X ini. 25X. Nah, sebenarnya ini bisa kita cari dengan cara cepat. Ini kan misalnya kita sudah tahu tadi nilai SFX-nya adalah min 18X ditambah 46,25. Nah, untuk mencari nilai BMX-nya itu sebenarnya mudah. Tinggal kita integralkan nilai SFX-nya ini. Nah, dapatlah nilai min 9X kuadrat ditambah 46,25X. Jadi integral dari SFX itu adalah nilai MX-nya. Sebaliknya, turunan dari nilai MX itu adalah nilai SFX-nya. Nah, karena kita mendapatkan nilai SFX dan BMX itu masih dalam bentuk persamaan, lalu kita masukkan nilai-nilai perbentangnya tadi. Kan di titik A potongan pertama kita itu adalah di bentang A ke C yang jaraknya adalah 3 meter. Jadi kita masukkan nilai X-nya ini di jarak bentang yang kita potong, yaitu 3 meter. Jadi kita mulai dari 0, 1, 2, 3. SFX-nya kita masukkan 0, di titik 0 dia berapa, di titik 1 dia berapa, di titik 2 dia berapa, di titik 3 dia berapa. Begitu juga dengan MX, di titik 0 kita masukkan nilai X-nya 0 berapa, di titik 1 berapa, titik 2 berapa, titik 3 berapa, kita masukkan nilai X-nya. Didapatlah nilai SFX BMX di bentang A ke C atau 0 sampai 3 meter, yaitu ini. Ini nilainya. Selanjutnya kita masuk ke potongan yang kedua. Ini potongan yang kedua. Jadi kita gambar dari ini ke sini, kita gambar dari titik A ke potongan 2 ini kita gambar. Dapatlah gambarnya seperti ini potongan 2. Jarak antara titik A ke potongan 2 itu tidak kita ketahui. Jadi X meter. Jarak antara A ke titik sini, A ke titik C itu sudah kita ketahui, yaitu 3 meter. 3 meter. Nah, jarak antara titik C, ini seharusnya ada titik C ke sini, ke potongan 2 itu adalah X, jarak ini ke sini dikurang 3. Jadi X dikurang 3 meter, jarak C ke titik potongan 2. Nah, gaya yang terjadi pada potongan 2 ini yang sudah diketahui adalah RAV 46,25 kN dan nilai beban pusatnya, nilai Q besarnya yaitu 3 dikali 18 yaitu 54 kN. Pada potongan 2 ini kita juga mencari SFX dan MX-nya. Nah, kita mencari SFX-nya, sigma Fy sama dengan 0. Jadi gaya-gaya yang ada di sumbu vertikal kita jumlahkan, yaitu RAV plus RAV dikurang Q dikurang SFX sama dengan 0. Di 46,25 dikurang 54 dikurang SFX sama dengan 0. Jadi SFX-nya itu adalah min 7,75 kN. Nah, terus kita mencari BMX-nya. Kita mencari BMX-nya sama dengan 0.
Jadi RAV arahnya positif karena searah jarum jam, porosnya di sini. Searah jarum jam RAV dikalikan lengannya, jarak ini ke sini, X dikurang dengan Q dikali lengannya, X dikurang 1,5. Kenapa X dikurang 1,5? Karena jarak ini ke sini itu adalah X dikurang 1,5, ini dikurang ini. Jarak ini ke sini kan 1,5. Jarak antara beban pusat ini ke titik A adalah 1,5, setengah dari 3. Jadi X, jarak X dikurang 1,5, jarak antara ini ke sini. Nah, dikurang MX sama dengan 0. Didapatlah MX-nya yaitu min 7,75 X ditambah 81 kN/m. Nah, kita seperti yang potongan 1 tadi, di potongan 2 ini kita kan memotongnya di bentang ini, di bentang C ke D, yaitu di bentang 3 ke 4,5. Jarak antara ini 3 ke 4,5. Ini kan 3. Jarak ini ke sini 3. Berarti ini 3 ke 4 ditambah 1,5 jadi 3 ke 4,5. Jarak antara C ke D. Jadi kita nilai X-nya itu kita masukkan 3 sampai 4,5. Nah, 3 sampai 4,5 kita ambil per 0,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Nah, nilai SFX-nya ini kan sudah bukan bentuk persamaan, jadi min 7,75. Jadi kita masukkan saja dari semuanya itu min 7,75. Nah, kalau MX-nya kan dalam bentuk persamaan, jadi kita masukkan nilai X-nya. Kita masukkan 3 dapat 57,75, kita masukkan 3,5 kita dapat 53,875, kita masukkan 4 dapat 50, kita masukkan 4,5 dapat 46,125. Yang saya lingkari merah ini tidak perlu diperhatikan, diabaikan saja. Mungkin kemarin pas saya nyatat saya iseng-iseng gambar seperti ini tidak ada maksud apapun gambar ini, jadi diabaikan saja. Nah, kita masuk ke potongan ketiga. Potongan ketiga itu dari ini ke potongan 3 kita gambar seperti biasa. A ke potongan 3 tidak kita ketahui jaraknya, jadi kita buat X meter. A ke titik C ini yaitu 3 meter, C ke D yaitu 1,5 meter. Nah, untuk D ke titik potongan yaitu jarak X ini dikurang dengan 4,5, jarak ini ke sini. Itulah jarak antara D ke titik potongan 3. Jadi X kurang 4,5 meter. Lalu kita cari nilai SFX-nya dan mencari nilai BMX-nya. Mencari nilai SFX menggunakan sigma FY sama dengan 0, jadi RAV dikurang Q dikurang P dikurang SFX sama dengan 0. Jadi SFX-nya adalah min 30,75 kN. Nah, kita mencari nilai BMX-nya dengan menggunakan sigma MX sama dengan 0. Jadi RAV dikalikan X, lengannya X dikurang Q dikalikan lengannya X dikurang 1,5, X dikurang setengah dari 3 ini, jarak ini ke sini adalah jarak X dikurang 1,5, jarak ini ke sini, lalu dikurang P dikali lengannya yaitu X dikurang 4,5 meter dikurang MX sama dengan 0. Didapatlah MX sama dengan, ini seharusnya sama dengan min 30,75 X ditambah 184,5 kN/m. Seperti yang saya bilang, ini nih nilai MX itu adalah nilai SFX adalah turunan dari MX, nilai MX adalah integral dari nilai SFX. Nah, nilai MX ini kalau kita turunkan nilainya adalah SFX. SFX kalau kita integralkan nilainya adalah ini. Nah,
pada potongan 3 itu terjadi pada bentang D ke B atau 4,5 ke 6. Jadi nilai X-nya itu kita masukkan 4,5 sampai 6. Kita ambil per 0,5, 4,5, 5, 5,5, 6. Karena nilai SFX itu sudah dalam angka, jadi kita masukkan saja semuanya min 30,75. Nah, nilai fx masih dalam bentuk persamaan, kita masukkan nilai x-nya. Adalah x sama 45 berapa, 4,5 berapa, x sama dengan 5 berapa, 5,5 berapa, 6 berapa. Dan di simple beam itu selalu nilai BMX-nya itu 0. Selalu. Nilai akhir. Nilai di titik akhirnya ini pasti selalu 0. Di titik 6 ini pasti selalu 0. Di titik akhirnya pasti selalu 0. Kalau tidak 0 berarti ada yang salah di perhitungan kita. Kita masuk ke prosedur selanjutnya, yaitu prosedur yang kelima, yaitu mencari momen maksimal. Sebelum kita mencari momen maksimal, kita harus menggambar SFD-nya terlebih dahulu, shear force diagram. Nah, kita harus menggambar shear force diagram ini. Cara menggambar shear force diagram itu adalah dengan menggunakan nilai SFX yang sudah kita cari di setiap potongan. Nah, tinggal kita plotkan saja nilai-nilainya ini pada gambar kita. Pada ini. Tinggal kita buatkan saja nilai-nilainya. Tinggal kita plotkan sehingga terbuatlah diagram seperti ini. Misalnya saja ini di titik 0 itu nilainya kan 46,25 kilonewton. Nah, tinggal kita gambarkan. Tentunya kita harus menggunakan skala. Skala pada gambar ini saya menggunakan skala diagramnya yaitu 1/20. Artinya setiap 1 kilonewton itu mewakili 20 cm pada gambar. Jadi 46,25 kilonewton ini kalau skalanya 1/20 itu kalau digambar sekitar 2 cm-an. 2 sentian. Jadi tinggal kita garis ini ke sini 2 cm. Terus ini juga semua nilai-nilainya itu tinggal kita gambar dan kita skalakan sehingga terbentuklah diagram SFD. Untuk skala struktur itu adalah skala baloknya ini, skala simple beamnya ini. Ini kan 6 meter. Nah, saya menggunakan skala strukturnya itu 1/100 yang artinya 1 meter di keadaan sesungguhnya itu diwakilkan 1 cm di gambar. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, setelah kita menggambar SFD, setelah gambar SFD-nya sudah selesai, kita akan terlihat di titik mana SFX-nya itu sama dengan 0. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa SFX sama dengan 0 itu adalah di titik ini, pada bentang A ke C ini. Nah, untuk itu kita sudah bisa mencari nilai momen maksimalnya ketika kita sudah tahu nilai SFX 0-nya di mana. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh perhitungannya supaya teman-teman lebih paham. Mencari momen maksimal. Mencari momen maksimal itu harus terjadi saat SFX sama dengan 0. Sudah kita gambar tadi, sudah kita tahu yaitu di bentang A ke C. Ini bentang A ke C di sini. Tapi kita tidak tahu jaraknya berapa. Itu kita harus mencari nilai momennya juga kita belum ketahui. Untuk itu kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus ini. Jadi terjadi saat SFX sama dengan 0 pada persamaan potongan 1. Kenapa pada persamaan potongan 1? Karena di SFX sama dengan 0-nya tadi itu di bentang A ke C, yang artinya itu terjadi di bentang potongan 1. A ke C itu bentang potongan 1, ini dia, A ke C di bentang potongan 1.
Nah, karena nilai SFX yang sama dengan nolnya terjadi pada bentang A ke C, dan pada bentang A ke C itu ada potongan 1, jadi persamaannya kita gunakan persamaan potongan 1. Nah, persamaan potongan 1 yaitu ini dia. SFX sama dengan min 18X tambah 46,25. Kalau MX-nya min 9X kuadrat ditambah 46,25. Ini X-nya X. 46,25X. Nah, tinggal kita lakukan perhitungannya. Pada persamaan potongan 1, nilai SFX-nya adalah min 18X tambah 46,25. Min 18X tambah 46,25 itu sama dengan 0 untuk mencari nilai X-nya. Kita substitusikan, X-nya sama dengan 2,57 meter. Jadi, di bentang ini tadi, bentang SFX sama dengan 0-nya tadi, itu terletak pada bentang 2,57 meter. Nah, setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita masukkan ke persamaan MX potongan 1. Nah, setelah kita masukkan, didapatlah nilai momennya itu 59,4184 kN/m. Artinya ini adalah nilai momen maksimalnya. Jadi, momen maksimal terletak di bentang 2,57 meter dengan nilai momen maksimalnya yaitu 59,4184 kN/m. Nah, tinggal kita gambarkan saja seperti ini, seperti menggambar SFD tadi. Untuk menggambar BMD itu kita gunakan nilai BMX yang sudah kita dapatkan di setiap potongan. Nah, momen maksimalnya juga sudah kita dapatkan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada beban merata itu saat kita menggambar BMD-nya itu gambarnya harus melengkung. Kita lihat di sini. A ke C itu ada beban meratanya. Jadi di bentang A ke C, yaitu bentang ini ke sini, itu gambarnya harus melengkung. Melengkung seperti ini. Nah, di C ke B itu kan tidak ada beban merata. Jadi tinggal kita garis lurus saja. Ini kan tidak melengkung. Ini ke sini tidak melengkung, garis lurus, garis lurus. Sedangkan A ke C-nya itu garis melengkung karena ada beban meratanya. Kenapa pada beban merata gambar BMD-nya harus melengkung? Itu kita bisa lihat di persamaannya. Kita bisa buktikan di persamaannya. Kita lihat pada potongan 1 ini. Kenapa pada potongan 1? Karena pada potongan 1 ini terletak pada beban meratanya. Potongan 1 ini memotong beban merata. Jadi kita bisa lihat di potongan 1 ini persamaannya itulah persamaan kuadrat. Ini dia. MX-nya, BMX-nya adalah persamaan kuadrat, yang artinya kalau persamaan kuadrat seperti yang sudah kita pelajari waktu SMA itu gambar diagramnya itu pasti melengkung. Nah, di potongan 2 dan 3 itu kan tidak ada beban meratanya. Kita lihat persamaannya. Nah, persamaannya bukan persamaan kuadrat, yang artinya gambarnya itu tidak melengkung. Teman-teman tinggal garis lurus saja. Ini ke sini tinggal garis, ini ke sini tinggal garis. Kalau pada beban merata harus melengkung. Nah, itulah contoh pengerjaan soal statika simple beam. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dan contoh soal statika cantilever. Nah, untuk video ini cukup saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.